Baik, teman-teman semuanya, kali ini saya akan melakukan tutorial analisis jalur menggunakan SPSS. Di sini kita blok terlebih dahulu data yang sudah ada di Excel, lalu kita paste ke dalam aplikasi SPSS. Lalu kita masuk ke variabel view. Di sini kita sesuaikan namanya menjadi X, Y, dan Z. Ya, lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 agar data terlihat lebih rapih karena data kita berbentuk angka bulat. Dan juga kita isi labelnya sesuai variabel masing-masing. Yang pertama itu budaya organisasi, dan yang kedua Y itu komitmen organisasi. Dan yang terakhir, Z itu kinerja. Setelah itu, pastikan measure-nya diatur ke scale. Ya, sekarang kita lakukan regresi linear model pertama untuk melihat seberapa besar pengaruh budaya organisasi X itu terhadap komitmen organisasi Y. Nah, berdasarkan hasil output SPSS yang muncul, mari kita bahas satu persatu kolomnya. Berdasarkan output SPSS pertama yang sudah berhasil kita jalankan, kita lihat pada kolom model summary. Nilai R-square diperoleh nilai sebesar 0,021. Hal ini berarti kontribusi atau sumbangan pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi adalah sebesar 2%, sedangkan sisanya 98%. Nah, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Pada tabel koefisien kolom standar koefisien, nilai beta untuk budaya organisasi adalah minus 0,143. Nilai signifikansi sebesar 0,4050 itu dilihat dari tabel ANOVA. Karena nilai 0,450 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. Selanjutnya, untuk uji regresi kedua, kita masuk ke data analis, lalu regresi seperti yang tadi di awal, kita riset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan variabel kinerja ke dalam dependen, lalu variabel budaya organisasi dan komitmen secara bersamaan ke kolom independen. Kita perhatikan pada tabel model summary, di sini diketahui nilai R-square yang diperoleh adalah sebesar 0,006. Hal ini memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel X dan Y secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kinerja Z adalah sebesar 0,6%, sedangkan sisanya sebesar 99,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dari nilai ini, kita juga bisa cari nilai residual kedua atau E2 dengan rumus akar dari 1 dikurangi R-square, yaitu akar dari 1 dikurangi 0,006 sehingga didapatkan hasil sebesar 0,997. Selanjutnya kita beralih ke tabel ANOVA. Pada tabel ini kita bisa melihat nilai signifikansi atau nilai signifikan sebesar 0,922 karena nilai 0,922 ini jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama model regresi kedua ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Sekarang kita lihat tabel koefisien. Untuk mengambil nilai koefisien jalur atau betanya, yang pertama untuk variabel budaya organisasi, nilai koefisien jalur dan yang didapatkan adalah sebesar 0,048. Sedangkan untuk variabel komitmen organisasi, nilai koefisien jalur atau betanya didapatkan sebesar minus 0,054.
Nah, dari seluruh data tersebut, sekarang kita lakukan analisis jalur untuk menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Langsung saja di sini pengaruh langsungnya itu nilainya 0,048 dan pengaruh tidak langsungnya itu 0,007. Nah, jika kita bandingkan, nilai pengaruh langsung ini ternyata lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung. Dari kesimpulannya bahwa variabel komitmen organisasi Y di sini tidak mampu memediasi atau tidak menjadi jembatan penghubung yang signifikan bagi budaya organisasi X dalam memengaruhi kinerja Z.